Setelah mendapatkan duit miliaran, apa yang terjadi? Benar, gelap mata. Ini real, uang membuat gelap mata ya gitu. Kenapa? Karena uangnya nggak dipakai berobat biar matanya terbuka, tapi dibiarin matanya gelap karena sudah melihat uang di depan mata. Mas Agus, matanya udah bisa ngelihat belum? Udah dioperasi belum gitu? Waduh, mata saya sudah tertutup uang miliaran, Mbak. Kan dia cerita Wawa ke Agus juga nih kan. Bukan saya malah nggak tahu Iya, papa. sama Mbak. Nah, nggak kompak. Agus mau balik ke Aceh. Agus mau gunain uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Us. Boleh Agus ambil gitu ketika Nggak boleh. nanti Agus pulang ke Aceh. Juga pas donasi mau dikelola yayasan, nah langsung si Agus ngomong mau pulang ke Aceh dan minta izin uangnya buat biaya hidup di Aceh. Cerdas sekali, ya bener juga ya. Donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Mata sampai buta dapat duit miliaran tapi nggak pakai berobat, cuman pakai BPJS doang. Kemana duit itu? Pakai party ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go kembali hadir memberikan berita-berita viral ya. Nah, sumpah ya, kalian harus tahu ya. Ada orang mendapatkan donasi miliaran rupiah, namun tidak digunakan berobat. Nah, melainkan buat bayar hutang. Nah, utang tantenya lagi. Bukan utangnya dia lagi. Loh. Netizen marah pantas bilang, ini memang wajar kayaknya disiram air keras. Nah, mukanya. Loh. Nah, jadi guys, ini kasus tentang Agus ya. Dimana Pak Agus ini adalah salah satu manajer, kalau nggak salah, kafe atau restoran. Dia ini mendapatkan musibah penyiraman air keras dengan salah satu karyawannya karena berselisih paham. Nah, jadi ceritanya Mas Agus ini adalah salah satu manajer. Dia tuh punya karyawan ya. Nah, karyawannya bandel lah gitu. Jadi karyawan baru, bandel, baru kerja beberapa minggu. Nah, sampai menggunakan kata-kata kasar Mas Agusnya. Karena merasa karyawan ini attitude-nya kurang bagus. Sampai Mas Agus ini bilang, bangsat kamu. Karena nggak terima dengan dikatain kata-kata kasar, balas dendamlah si karyawan dengan cara menyiram air keras ke wajah dan tubuh Mas Agus sehingga terbakar sampai 90%. Dan itu menyebabkan Mas Agus tidak bisa melihat lagi di kedua matanya. Kecuali satu matanya kayaknya masih bisa ngelihat dikit aja, titik aja gitu loh. Kemudian muncullah berita tentang Mas Agus ini yang sangat menyayat hati masyarakat. Ada orang baik dari yayasan yang bernama Mbak Novi. Nah, Mbak Novi adalah seorang public figure yang membuat berita ini juga semakin meledak gitu. Sampai akhirnya banyak orang yang memberikan donasi untuk Agus ini melalui rekening ya, rekening Mas Agus dan keluarganya gitu. Yang akan dibantu oleh yayasan yang dimiliki Mbak Novi. Mbak Novi ini memang public figure yang selalu membantu orang-orang yang terkena musibah ya, dari ODGJ, bayi-bayi terlantar. Nah, sampai sekarang dia punya yayasan yang membantu orang yang terkena musibah seperti Mas Agus ini. Dan gak main-main donasi yang diberikan untuk pengobatan mata Mas Agus agar bisa melihat lagi, itu mencapai miliaran rupiah guys. Dan setelah mendapatkan duit miliaran, apa yang terjadi? Benar, gelap mata. Ini real, uang membuat gelap mata ya gitu. Memang uang membuat gelap mata. Kenapa? Karena uangnya nggak dipakai berobat biar matanya terbuka, tapi dibiarin matanya gelap karena sudah melihat uang di depan mata, guys. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita udah persingkat banget. Kalau kalian nontonin Denny Subargo itu kepanjangan, nonton di sini aja. Ada tantenya, ada wawanya dari Mas Agus. Itu yang menggunakan uang Mas Agus 98 juta untuk membayar hutang rumah. Kemudian ada saudara lagi, kalau nggak salah namanya Mbak Ulan, itu mendapatkan transferan dari Agus beberapa ratus juta, dari istri juga gitu, sehingga Agus ini tidak memberikan nominal sebenarnya terhadap Mbak Novi ini. Nah, Mbak Novi selaku orang yang membantu untuk pengobatan Mas Agus, nanya dong, Mas Agus, matanya udah bisa ngelihat belum? Udah dioperasi belum gitu? Waduh, mata saya sudah tertutup uang miliaran, Mbak. Apa itu? Operasi mata, bayar utang dulu ya. Itu yang membuat netizen kesel ya, sampai mengatakan pantes Mas Agus ini disiram air keras. Akuannya seperti ini. Nah, tapi kamu sebenarnya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar. Tahu. Udah tahu, berarti kamu menutupi ya. Menutupi buat bayar pengobatan. Jangan sampai ada penyalahgunaan donasi, itu pidana. Oh, pidana penyalahgunaan niat donasi. Nih, mau ngucapin tanda terima kasih ke kita gitu. Dan Mas Agus Itu juga rumah siapa, Mbak?
Mas Agus juga kan ngerasanya tinggal di situ teh. Tunggu Tapi dulu kan Mbak, kenapa nggak dijelasin lebih Tunggu dulu. dulu, Nov, Tunggu biarin dulu, dia Mbak. jelasin. Cuma ada tadi perbedaan itu- informasi. Waktu di awal kamu bilangnya 500, ternyata Aku tuh gini kok, kalau misalkan aku nggak tahu apa yang harus aku bilang, aku tanya yang bersangkutan. Jadi aku nggak main mau teh segini, aku nggak berani. Jadi 500 itu informasi itu kan Aku tanya Dari Mbak saya. dari Elmi. kamu. Berarti Aku kamu panggil salah Mbak ngasih Elmi. informasi. Pas Mbak. kan dia nanya 2 kali ya di Ah, awal. iya. Cuma kan pas keduanya itu kan dari Bang Agusnya takut ya dibilangin kayak gitu. Berarti Jadi aku Mas Agus yang nyuruh bilang 500. Enggak, Agus Iya. sumpah demi Allah nggak waktu bilang kayak itu gitu. pas awal pertama dia nanya gitu kan, ini sudah 500 lebih tapi belum aku cek lagi kayak gitu. Nah. Bilang. Nah, itu guys. Jadi di sini ada omongan tentang 500 juta ya. Jadi Mbak Novi ini sebagai yang punya yayasan tuh nanya nih, tuh uangnya udah kekumpul donasi dari seluruh masyarakat yang peduli sama mata kamu itu sudah berapa? Udah 500 juta gitu. Percaya dong, mantap, 500 juta bisa operasi nih. Namun ternyata dimintalah mutasi rekening. Cek mutasi rekening, mana sih buktinya udah 500 juta? Nah, ternyata itu tuh nggak cuma sampai 500 juta guys. Lebih dari 500 juta. Tapi ngakunya ke Novi ini adalah cuma 500 juta. Waduh. Belum uang donasi ini mau ditilep apa gimana? Nah, masalahnya ini kan penyalahgunaan donasi dan bisa dipidanakan gitu. Tapi yang terakhir dilihat 500-an lebih atau enggak? Ada lebih. Udah lebih. Cuma Oh, tidak lebih dikasih tahu terakhir semua. ya? Iya. Ada karena- alasannya dong. Iya Bentar, karena bentar. Silakan. Alasannya apa? Jadi kan pas waktu aku dengar siapa nih Mbak Ulan ya 500 juta bilangnya gitu kan. Agus kan kaget, sorot gitu Pak Denny ya. Terus Agus bilang minta tolong teleponin, nanti aku dibilang penipu, aku bilang gitu kan. Tolong teleponin Mbak Emang kan? Nopi, aku bilang gitu kan. Mbak Nopi maaf, sambil Agus nangis lah begitu kan. Agus nggak itu kabarnya nggak benar kalau 500 juta. Tuh. Sekarang itu aku tanya sama bagus. istri udah berapa saya waktu itu kan. 1,3 45 gitu. Banyak. Agus kasih 1,3 miliar sekian lah ya. sekian gitu kan. Mas tahu 500. Nah itu dari Mbak Ulan, tapi sebelum Iya. karena kayak gitu tadi Agus kasih tahu sama Mbak Nopi juga gitu. Iya. Kalau Agus dapet 1345 kalau nggak salah Iya. Pak, telepon. Setelah Informasi minta tambahan kan. Iya. Tapi katanya setelah diminta mutasi. Yang pagi-pagi Setelah itu minta loh, Mas. mutasi, Itu kan pagi-pagi Mas Agus setelah teleponnya. minta mutasi. Iya berarti Iya, itu Ah, kesannya- tahuan lu. Iya, kan. kesannya ada yang ditutupi. Iya. Sebenarnya Iya, gitu, duit-duit Mbak Novi nih. ini yang membantu kalian bukan saya. Apa sih yang ditangkap dari Agus dan keluarga tentang uang ini? Nah, itu guys. Jadi ternyata udah ditolong. Apa mau ditilap duitnya? Nah, jadi ternyata Agus ini mengatakan, saya udah nelpon Mbak Novi. Saya bilang, oh tuh uangnya sebenarnya udah lebih, salah sangka gitu. Nah, Novi bilang, iya kamu ngaku karena setelah saya minta cek mutasi. Nah, ketahuan kan di cek mutasi itu 1 miliar lebih, itu 2 kali lipatnya loh. Dari 500 juta sampai 1,3 M itu kan 2 kali lipatnya gitu. Kenapa bilangnya 500 juta doang gitu? Donasinya adalah untuk pengobatan mata Agus. Nah, Mbak Novi itu buat banner ya, di mana-mana. Kayak mau donasi untuk pengobatan mata Agus. Tidak ada kalimat yang mau donasi untuk bayarin utang tantenya Agus. Nggak ada itu. Itu udah nggak ada. Ya yang ditangkap Agus ya itu tadi. Apakah ini uang memang udah masuk punya kita? Tapi kita pun nggak Oh, punya pernah kita. menggunakan yang enggak Oke. gitu. Kemudian 98 jutaan Ah, ke Wawa. Nah, Nah kalau itu Wawa. kan dia cerita Wawa ke Agus juga nih kan. Bukan saya terus- malah nggak tahu Iya, apa. sama Oh Mbak. iya awalnya. nah, nggak kompak. Oke, silakan. Nggak kompak, nggak kompak. Nggak apa-apa. Wawa, Benar, silakan. benar. Saya nggak tahu, demi Allah demi Rasul masalah duit itu nggak tahu. Karena saya memang lagi bawa fokus ya. ngurus Agus yang di Keramat Jati. Ya ini udah ada udah berita yang nggak sedap nih, saya bilang gitu. Mama sampai di DM sama teman-teman katanya makan uang donasi. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah demi Rasulullah saya nggak tahu. Emang buat Ah. rumah. Jadi anaknya yang via itu ngomong sama Berarti bukan Mas saya. Giri Ah, untuk bayar utang ibunya. Jadi katanya banyak rentenir datang katanya. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, Kita nggak memang tahu. punya utang Saya kan- bang. Si Via itu cerita ke Mas Geri itu orang kamu kalau ada 98 juta itu Buat yang bayar rumah. dipakai buat bayar rumah. Cuma Ah. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Iya, Sebenarnya itu tuh. salah tanggapan sih. Nah, itu guys. Jadi ternyata 98 juta uangnya digunakan untuk bayar utang si Wawa ya. Namun di sini
tertuduhnya adalah si Wawa ini. Wawa itu nggak terima, kenapa saya yang dituduh? Padahal saya nggak pernah cerita ke Agus ya. Jadi yang brengsek itu menurut Lesko ya anaknya si Wawa. Karena si Wawanya nggak pernah minta dibayarin utangnya. Tapi yang komplain kan ya anaknya. Ya, ini ada orang bank nih, Mas Agus. Mas Agus, saya kan juga tahu rekening Mas Agus ada 1 M ya. Saya ambil 100 juta nggak apa-apa nih. Bayar rumah dulu nih. Ya. Menurut Lesko, tadinya banyak banget orang yang kesal sama si Wawa ini ya. Tapi menurut Lesko yang salah ya anaknya si Wawa. Karena Wawanya bilang dia fokus ngurusin Agus doang. Saya nggak tahu nih uang 100 juta nih kemana. Saya bahkan nggak cerita ke Agus. Ada orang datang minta duit gitu. Iya, Sebenarnya itu salah tanggapan sih. Kalau Agus salah menjadi tanggapan. Pak Denny nih, dapat uang banyak, rezeki lumayan begitu kan. Rezeki! Udah berlebihan lah begitu menurut Agus kan. Apa salahnya lah Agus ngebantuin orang yang udah berjuang mati-matian buat Agus gitu kan. Itu pun dia bilangnya sama Agus, nanti Gus kalau ada uang bawa, kalau nanti nggak cukup pengobatan Agus, nanti Wawa balikin lagi uang Agus. Gak usah Wa, Agus ikhlas kok Wa, aku bilang gitu. Karena Agus juga kan di sini jangka panjang, bukan jangka pendek, aku bilang gitu. Nah itu guys, aduh Mas Agus katanya ngomong jangka panjang bukan jangka pendek, tapi itu statement pendek. Terus nah ini kan Wawanya bilang ya katanya, nanti kalau uang pengobatannya kurang, akan dibayarin sama si Wawa. Nah pertanyaan let's go ya, kalau nggak dapat donasi nih Wak, gitu, gimana Wawa bayar utang rumah? Nah itu pertanyaan kita ya. Nah, apakah Wawa ini mau ngurus Agus karena punya uang 1,7 M? Nah, kita kayaknya sih enggak ya, kayaknya memang tulus ya Wawanya ya. Tapi kaget aja ya dapat duit 1,7 M tuh kaget juga mungkin ya gitu. Di sini Agus bilang Agus yang punya rezeki duit itu gitu. Padahal tuh duitnya memang buat pengobatan Agus ya gitu. Pak Denny, Iya, ini Pak Agus. kan Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya. Wah, terakhir Agus kali mau katanya guys. pulang, karena kan mata Agus emang udah diponis. Ngerti. Karena mau dikasih mata buatan. Iya, Pak. Ya, udah nggak bisa diponis sekali katanya. sama Sabar, sekali semangat sayang. melihat Agus mau balik ke Aceh. Balik ke Bentar Aceh. dulu, belum Iya. boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus kepengen Agus mau gunain uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Us. Boleh Agus ambil gitu ketika Nggak boleh. nanti Agus pulang ke Aceh. Intinya sekarang semua uang balikin ke yayasan aja. Oh, balikin. Oke, saya juga paham sampai di sini. Nah itu guys, jadi diminta sama Denny Sumargo duit yayasannya itu balikin dulu semuanya gitu. Nanti biar yayasan yang mengatur. Nah Agusnya kan bilang ya, kalau boleh duit donasinya saya bawa pulang ke Aceh untuk kehidupan saya dan istri. Apa boleh? Tidak boleh. Tidak boleh Mas Agus, karena itu duit untuk berobat ya. Nah kalau Mas Agus bingung, katanya sih dia udah berobat, cuman dibilang matanya udah nggak bisa sembuh lagi gitu. Padahal Novi itu mendapatkan kabar bahwa satu matanya memang nggak bisa sembuh lagi, satunya lagi ada kemungkinan buat sembuh. Nah itu yang diperjuangkan sama Teh Novi dan yayasan ya. Nah kalau kamu bingung dengan uang 1 miliar itu mau apa Gus? Kalau di Indonesia mungkin lebih mahal ya gitu. Biaya transplantasi kornea mata itu bisa sampai 600 jutaan di Indonesia gitu. Nah kalau di Singapura itu lebih murah lagi. Di Singapura tuh mungkin sekitar 1.500 sampai 1.700. Itu kalau dapat subsidi ya. Kalau nggak dapat subsidi itu sampai bayar $5.000 atau $6.000. $5.000 itu sekitar 78, nggak sampai 100 juta Gus. Lebih mahalan utang tantemu, wawamu kayaknya. 100 juta tuh sekitar $6.000 lah gitu. Karena ini yang kita tangkap buat si sayang, nah ada yang komen ya, buat si sayang 250 juta, buat wawa 100 juta, nah buat orang tua 200 juta, buat Agus BPJS. Kasihan BPJS. Juga pas donasi mau dikelola yayasan, nah langsung si Agus ngomong mau pulang ke Aceh dan minta izin uangnya buat biaya hidup di Aceh. Cerdas sekali, ya bener juga ya. Ini kan tadinya kan dia mungkin nggak ada kepikiran ke Aceh ya, tapi ketika uang donasinya mau dikelola oleh yayasan, tiba-tiba Agus ini minta izin, boleh nggak duitnya itu saya pakai buat hidup di Aceh gitu. Mata, kedepannya dia nanti seperti apa? Biaya kedepannya hidup seperti dari mana? Dia ada donasi dong. Dia gunakan nanti saatnya. Kan ini Agus jangka panjang. Kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh. Saya panjang. mikirnya ke sana. Oke. Setelah itu, ya udah kita gunain BPJS. Udah Mi, daripada nanti ke depannya. Saya berpikir ke depan loh. Oke, paham. Nanti kalau si Agus sudah nggak bisa melihat perusahaan mana Paham. yang mau nerima dia kerja. Oke, jadi wawanya bilang ini saya memikirkan jangka ke depan loh. Kenapa menggunakan BPJS loh? Kalau ini Agus dinyatakan nggak bisa melihat, nah perusahaan mana yang mau memperkerjakan Agus itu? Makanya duitnya lebih baik buat Agus aja gitu. Ini Wawa ini aneh sih menurut Lisko ya, karena
Agus dan Wawa itu kan nggak pernah punya duit ratusan juta dan miliaran gitu. Kalian aja nggak tahu cara mendapatkan duit sebesar itu, gimana ngaturnya. Nah, yayasan itu tahu cara mengatur duit miliaran itu gitu. Yang pertama adalah kalian harus fokus ke pengobatan Agus, karena duit ini emang duit difokusnya buat matanya Agus. Kalau kalian pengennya Agus nanti kerja apa, ya udah 1,7 M kan, 1,7 M kasih pengelola yayasan. Kalau nggak kasih pengelola yayasan, kasih ke pengelola manajemen keuangan. 1,7 M itu dimasukin ke obligasi, ke reksadana, ke RDPU gitu, reksadana pasar uang. Nah, tadi 1,7 M itu nanti mungkin per tahun itu bisa dapat sekitar 7%. Tiap bulan Agus ambil aja duitnya dari bunga-bunga deposito atau saham yang diinvest dengan uang 1,7 miliarnya Agus itu. Jadi UMR Aceh berapa? Mungkin 3 juta, 4 jutaan. Nah, setiap bulan Agus bisa hidup dengan 3-4 juta rupiah per bulan, mengikuti inflasi UMR ya. Nah, ketika uang 1,7 M-nya ditaruh di RDPU, di reksadana pasar uang, atau di obligasi, atau di deposito ya. Tiap bulan tarik 2 juta, 3 juta gitu. Tapi menurut Let's Go ini real uang menggelapkan mata ya. Yang tadinya fokusnya pengen melihat aja, itu pengen berobat, pengen mendapatkan melihat aja, setelah ada uangnya, uang berobat ternyata hatinya tergerak ya gitu. Lebih baik saya buta aja deh. Tapi duitnya buat bayar ini kek, buat bayar itu kek, buat pulang kek gitu. Nah, itu memang real sih menurut Let's Go. Uang membutakan segalanya. Karena nggak cuma di Indonesia, Let's Go yakin kalau kalian ke Penang dengan 1,7 M itu kan bisa berangkat ke Penang, itu bisa berangkat ke Singapura atau ke mana-mana pun, ke negara-negara lain yang memang dokternya lebih maju daripada Indonesia. Ada kemungkinan buat Agus tuh bisa membuka matanya lagi gitu. Kalau Let's Go cari-cari sih di Singapura tuh ke Mount Elizabeth ya, karena Mount Elizabeth tulisannya it's possible. Itu sih yang jadi concern Let's Go. Nah, menurut kalian gimana ya tanggal sekarang ini? Coba komentar pendapat kalian di bawah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.